Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat dan salam kader siap utus. Kembali kita berjumpa dalam acara renungan mingguan Pemuda Gereja Toraja Klasis Kutai Timur. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mahasiswa KKL Jemaat Kanaan Japdan Muara Wahau. Dan pada saat ini ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita minta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur kepadamu, kembali kami berterima kasih kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan, pada saat ini ada firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama, akan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan berkati kami semua, buka akal dan pikiran kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu kami boleh baca, kami dengarkan, terlebih kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 36. Saya membacakan untuk kita semua dan kita mengikuti dalam hati. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 36, firman Tuhan, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tuntunan tema, yaitu Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Sebelum saya lebih jauh merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi kita sekalian. Paskah adalah sebuah peringatan besar bagi kita umat percaya. Paskah adalah sejarah awal mula kehidupan kita sebagai orang percaya. Paskah adalah sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat manusia. Paskah menjadi pertanda bagi kita bahwa Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa ketika Dia hidup, tetapi ketika Dia dalam dunia orang mati, Dia pun berkuasa. Oleh karena itu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, melalui Paskah ini kita kembali diingatkan tentang kehidupan kita, sejarah awal kita sebagai orang Kristen, dan kita kembali diingatkan tentang kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, ada pertanyaan saya kepada kita sekalian yang kita mungkin bisa jawab dalam hati kita masing-masing. Pertanyaannya yaitu, sudah berapa lamakah kita menjadi pengikut Kristus? Atau sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Mari kita bertanya pada diri kita, sudah berapa lama saya jadi orang Kristen?
Mungkin ada di antara kita yang sudah sejak dari lahir kita menjadi orang percaya. Namun yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, apakah sudah ada hal yang kita lakukan yang adalah buah dari iman kita yang betul-betul membuktikan kalau kita ini adalah orang Kristen? Apakah ada sesuatu hal yang kita sudah lakukan yang kemudian menyenangkan hati Tuhan, yang kemudian Tuhan menjadi bangga kepada kita? Tuhan menjadi bangga bahwa saya memiliki seorang pemuda, seorang anak yang menyenangkan saya. Apa kita sudah melakukan itu? Itu hanya bisa kita jawab dalam hati kita masing-masing. Saya tidak tahu apakah kita sudah melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, yang membahagiakan Tuhan, dan menjadi kebanggaan bagi Tuhan, terlebih menjadi berkat bagi sesama manusia. Rekan-rekan pemuda dan pemudi yang sama dikasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini, kita akan belajar dari kisah jemaat mula-mula. Kita sudah mengetahui bersama tentang kehidupan jemaat mula-mula. Jika kita belajar dari sejarah, maka kita akan memahami atau mengetahui bahwa jemaat mula-mula ketika mulai terbentuk ada banyak masalah yang mereka alami. Ada banyak penindasan yang mereka alami. Kehidupan yang mereka jalani seolah-olah mereka terhimpit. Bukan hanya penganiayaan dari pemerintah, tetapi juga dari orang-orang di sekitar mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi dalam Tuhan, tetapi dari pembacaan kita pada saat ini, kita belajar bahwa walaupun dalam situasi yang terjepit, walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan, jemaat mula-mula tetap bisa bertahan dan bertumbuh di dalam iman. Lalu pertanyaan bagi kita semua, kira-kira mengapa jemaat mula-mula dalam keadaan yang mereka alami, dalam situasi sulit yang mereka alami, mereka mampu untuk melewati itu dan mereka mampu untuk melakukan firman Tuhan. Dalam situasi mereka yang dianiaya, ditindas, mereka mampu menunjukkan buah dari iman mereka. Kalau kita belajar dari pembacaan kita, mereka mampu melakukan itu semua karena mereka membuka hati mereka untuk kemudian Tuhan masuk dalam hati mereka. Dan Tuhan bekerja dalam hati mereka. Kalau kita melihat konteks pada saat ini, rekan-rekan pemuda dan pemudi sekalian, kejadian yang beberapa waktu lalu menjadi perhatian kita bersama, di mana banyak anak-anak muda gereja Toraja yang kemudian bunuh diri. Mereka mengakhiri hidupnya dengan cara yang demikian, yang tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bertanya mengapa itu bisa terjadi, itu terjadi karena ketika mereka dalam masalah, ketika dalam keadaan yang tidak baik, mereka mengunci hati mereka. Mereka menutup hati mereka dan masalah mereka pendam sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka tidak ada tempat untuk menyalurkan emosi mereka, akhirnya mereka mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Ini menjadi pelajaran bagi kita, rekan-rekan pemuda-pemudi sekalian. Ketika kita mengunci hati kita, menutup hati kita, maka bisa saja kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu kita belajar dari jemaat mula-mula, walaupun dalam masalah yang besar, dalam penganiayaan, tetapi mereka membuka hati mereka untuk diisi oleh firman Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, rekan-rekan pemuda-pemudi sekalian, ketika kita dalam masalah yang sulit, ketika kita dalam keadaan yang tidak menguntungkan, kita harus membuka hati kita untuk diisi oleh Tuhan.
agar kita mampu melewati setiap masalah dalam kehidupan kita dengan baik. Dalam pembacaan kita juga, kita akan belajar ada 3 hal yang kita pelajari. Dan kita temukan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa jemaat mula-mula diceritakan dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-32, bahwa mereka sehati dan sejiwa. Rekan-rekan pemuda dan pemudi, buah-buah iman dari jemaat mula-mula, salah satunya itu mereka sehati dan sejiwa. Jika kita lihat konteks dari pembacaan kita, ketika setelah keturunan Roh Kudus hari Pentakosta, kemudian setelah khotbah Petrus, banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Alkitab diceritakan bahwa beribu-ribu orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berpikir, beribu-ribu orang, pasti orang-orang tersebut memiliki perbedaan masing-masing. Golongan yang berbeda, karakter yang berbeda, dan masih banyak perbedaan lainnya. Tetapi dalam pembacaan kita diceritakan bahwa mereka sehati dan sejiwa. Apa artinya sehati dan sejiwa, saudara-saudara? Artinya sehati dan sejiwa berarti mereka seperasaan, penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan bersama, dan sukacita yang mereka rasakan adalah sukacita yang bersama. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Walaupun di tengah perbedaan golongan, perbedaan karakter, tetapi karena imannya kepada Tuhan, maka mereka menjadi satu di dalam Tuhan. Itu hal pertama. Sedangkan hal yang kedua, yaitu kasih karunia yang berlimpah-limpah pada ayat yang ke-33. Kasih karunia yang berlimpah-limpah di sini artinya bahwa Tuhan Yesus memberikan anugerah kepada mereka. Memberikan anugerah kepada jemaat mula-mula, sehingga dalam kehidupan mereka damai, hidup dalam keadaan damai, bersukacita, dan saling memahami satu sama lain. Walaupun mereka dalam situasi yang sulit, tetapi karena damai sejahtera atau kasih karunia dari Tuhan ada di antara kehidupan mereka, maka mereka merasa damai dan tenang, hidup di dalam kedamaian. Hal yang ketiga, yaitu mereka membagi-bagikan harta kepunyaannya untuk diberikan kepada orang atau sesama mereka yang membutuhkan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Mereka yang memiliki harta, mereka menjualnya, kemudian uangnya itu diberikan kepada rasul-rasul dan diberikan kepada yang membutuhkan. Ini adalah salah satu bukti iman. Kasih yang mereka nyatakan begitu luar biasa. Kalau kita lihat konteks kita pada saat ini, apakah kita mampu menjual harta yang kita miliki lalu kita bagi-bagikan kepada orang lain? Apakah kita mau apa yang kita miliki kita jual lalu kita berikan kepada orang yang membutuhkan? Kebanyakan kita pada saat ini, kebanyakan orang-orang pada saat ini dalam kehidupannya tidak pernah merasa berkecukupan. Apapun yang mereka miliki, mereka merasa tidak cukup. Itu karena apa? Mereka tidak mampu untuk menyelami kasih Kristus dalam hidup mereka. Tuhan sudah rela mengorbankan dirinya untuk kita semua. Itulah kemudian yang dirasakan oleh jemaat mula-mula, sehingga mereka menjual harta kepunyaannya untuk dibagikan kepada orang lain. Karena mereka meneladani kasih Kristus. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, lalu apa yang kita sudah lakukan? Apa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Apa yang kita sudah lakukan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Apa kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah membawa damai sejahtera kepada orang lain? Atau apakah kita sudah membawa berkat kepada sesama kita yang membutuhkan? Ini menjadi pertanyaan dan perenungan kepada kita semua. Sejauh mana iman kita?
Jangan sampai iman kita hanya sekedar pengakuan. Kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, tetapi itu hanya sekedar perkataan. Tetapi buktinya, kita masih hidup dalam zona nyaman kita masing-masing. Kita hanya menikmati apa yang kita miliki sendiri dan tidak mau melihat keadaan orang yang membutuhkan di luar sana. Oleh karena itu dalam bacaan kita pada saat ini, kita diajarkan walaupun kita dalam masa yang sulit, dalam masa yang sukar, kita harus tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus menjadi berkat. Seperti yang firman Tuhan pesankan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Ini pesan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga atau sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Dia pernah berkata kepada murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini perintah yang diberikan oleh Tuhan. Perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, tetapi perintah ini juga berlaku kepada kita. Bahwa Tuhan memberikan perintah kepada kita, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Supaya orang tahu bahwa kita adalah pengikutnya, pengikut Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, perenungan kita pada saat ini memberikan kita pemahaman bahwa iman kita tidak hanya dari segi spiritual saja, tetapi kita tunjukkan secara material kepada orang lain. Kita harus menjadi berkat kepada orang lain sesuai dengan perintah Tuhan, dan kita harus menjadi pengikut Kristus yang Tuhan banggakan, dan kita menjadi pembawa berkat kepada sesama kita. Tuhan menolong kita. Amin. Sebagai penutup, kita akan berdoa sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, yang mampu menunjukkan kasih kepada semua orang, walaupun dalam keadaan kami yang tidak baik. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhan akan selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Agar apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami boleh laksanakan dengan baik. Dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami selaku orang percaya, kami boleh lakukan dengan baik. Untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan mingguan PPGT Klasis Kutai Timur yang saya sudah bawakan kepada kita semua. Salam sehat dan salam kader siap utus.